Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kalian ngelihat deretan kartu domino yang lagi disusun rapi? Cukup disentuh sedikit aja ujungnya, dan tiba-tiba, krak! Semuanya ambruk beruntun. Nah, hari ini kita bakal ngebedah literatur dan data yang nunjukin kalau krisis lingkungan kita itu bekerja persis kayak gitu. Ini bukan sekedar kejadian acak, tapi sebuah reaksi berantai yang saling terhubung. Dan tebak siapa yang sering jadi sentuhan pertamanya? Ya, perilaku kita sendiri. Mari kita telusuri bareng-bareng gimana satu tindakan kecil bisa memicu reaksi skala global. Dan yang paling penting, gimana cara kita ngerem efek domino ini. Oke, kita langsung aja lihat peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pemicu utamanya, yaitu ancaman akibat tindakan manusia. Terus kita naik ke atas ngelihat krisis atmosfer dan iklim, lalu turun lagi ngebahas darurat polusi dan limbah, efeknya ke eksploitasi air dan lahan, sampai akhirnya langkah nyata buat menyelamatkan bumi di masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman lingkungan akibat manusia. Ini ibarat domino pertama yang disentuh dan mulai jatuh. Sering banget kan kita dengar berita bencana dan langsung mikir, ini emang lagi marah aja alamnya. Tapi dari materi yang kita bedah, faktanya nggak gitu. Bencana kayak tragedi lumpur lapindo atau banjir bandang yang datang tiba-tiba, itu bukan kejadian yang berdiri sendiri. Semuanya berakar dari ketidaktahuan kita. Banyak dari kita yang nggak sadar gimana aktivitas sehari-hari, hal-hal yang kelihatannya sepele banget, ternyata diam-diam ngasih pukulan telak ke keseimbangan ekosistem. Ketidaktahuan inilah yang pelan-pelan bikin bumi kita makin gak nyaman buat ditinggali. Nah, dari permukaan bumi, mari kita pindah ke bagian kedua, krisis atmosfer dan iklim. Saat domino di bawah jatuh, dampaknya langsung melayang naik dan memicu reaksi global. Coba kita bedah fenomena pemanasan global ini pakai angka, biar kebayang seberapa besar efeknya. Bayangin ada 343 watt energi matahari per meter persegi masuk ke bumi kita. Bumi secara alami cuma menyerap 168 watt aja buat menghangatkan diri, terus sekitar 80 watt berhasil dipantulin lagi keluar angkasa lewat atmosfer. Nah, masalahnya ada di sisa 30 watt ini. Harusnya dia ikut keluar tapi malah terperangkap gara-gara ditahan sama gas rumah kaca. Ibaratnya nih, bumi lagi pakai selimut tebal, terus kita tambahin lagi selimutnya. Panasnya beneran nggak bisa keluar. Akibat radiasi yang bolak-balik mentok dan gagal kabur tadi, suhu di permukaan bumi dan lapisan troposfer otomatis jadi naik signifikan. Ini dia mekanisme fisik yang ngejawab pertanyaan kenapa setiap tahun cuaca rasanya makin panas saja? Ya karena panasnya benar-benar terkurung di dalam atmosfer kita. Dan suhu panas ini bikin semuanya jadi berantakan. Perubahan di langit sana langsung menghantam hutan kita, ngacak-ngacak ketersediaan air bersih, yang ujung-ujungnya ngancam panen dan persediaan makanan kita. Kalau udah gitu, kesehatan manusia ikutan ambruk dan roda pembangunan juga ikut macet. Benar-benar sebuah lingkaran setan, di mana semuanya saling narik satu sama lain. Sekarang kita masuk ke bagian 3, darurat polusi dan limbah. Atau gampangnya kita sebut runtuhan beracun. Kayak pepatah bilang, apa yang naik pasti bakal turun lagi. Perubahan di langit sana akhirnya balik lagi ke kita dalam wujud yang super mematikan. Coba bayangin perpaduan antara emisi pekat dari cerobong pabrik raksasa sama asap hitam dari knalpot truk di jalanan kota tiap hari. Itu semua adalah racun partikulat yang terus-terusan disuntikan ke udara bebas yang kita hirup setiap detiknya. Dan udara beracun ini langsung masuk tol menuju paru-paru kita. Secara medis, dampaknya nggak bisa dibohongin. Kasus penyakit saluran pernapasan kayak ISPA, asma, sampai bronkitis melonjak tajam. Ini adalah krisis kesehatan masyarakat yang beneran lagi terjadi di depan mata kita. Cuma gara-gara partikel halus yang bahkan nggak kelihatan sama mata telanjang. Tapi ternyata, udara kotor nggak cuma merusak paru-paru. Di atas awan sana, dia memicu munculnya fenomena yang disebut hujan asam. Jadi waktu sulfur dioksida dan nitrogen oksida dari sisa pembakaran fosil tadi ngumpul di atas, mereka bercampur sama uap air. Awan kita itu literally berubah jadi pabrik asam sulfat dan asam nitrat yang siap tumpah kapan aja. Asam dari awan tadi akhirnya turun lagi ke bumi. Bisa barengan sama air hujan atau bahkan jatuh gitu aja dalam bentuk partikel kering. Pas udah sampai di tanah, asam ini ngerusak ekosistem makhluk hidup, bikin napas kita makin sesak, sampai-sampai bisa bikin cat bangunan luntur dan pagar besi cepat karatan. Alam dan fasilitas kota kita, pelan tapi pasti, lagi digerogoti. Lanjut ke bagian 4, eksploitasi air dan lahan. Waktunya kita lihat gimana permukaan bumi ini makin terkupas habis. Domino dari langit tadi akhirnya nabrak keras ke daratan. Coba perhatikan betapa tragisnya kondisi ini. Di satu sisi, hutan kita habis dilahap api. Sementara di tempat lain, tanah pertanian kering kerontang sampai retak-retak saking kurangnya nutrisi. Gara-gara irigasi dan pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, lapisan tanah subur kita hilang tersapu air, bikin warna pesisir pantai jadi coklat keruh. Bumi kita tuh lagi dikuras habis-habisan nyawanya.
Belum lagi masalah fragmentasi hutan. Sederhananya, ini tuh kondisi di mana kita memotong-motong hutan luas jadi peta-peta kecil. Terus kenapa kalau kecil? Nah, semakin sempit hutannya, hewan dan tumbuhan di dalamnya otomatis kehilangan tempat hidup. Risiko mereka buat punah jadi meroket tajam cuma karena kehilangan rumah mereka yang utuh. Dan di bawah tanah yang udah sempit itu, ada bahaya lain yang ngintip. Kita tuh terus-terusan nyedot air tanah secara agresif buat kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Efeknya, bukan cuma kualitas air yang gampang tercemar dan level air yang anjlok, tapi tanah yang lagi kita injak ini perlahan bisa ambles alias turun. Fondasi peradaban kita benar-benar lagi rapuh. Terakhir, bagian 5, menyelamatkan bumi masa depan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngerem laju jatuhnya domino ini? Kita harus berani lihat realitasnya dulu. Tumpukan busa kimia tebal yang menutupi sungai ini adalah bukti nyata parahnya polusi air gara-gara limbah rumah tangga dan pabrik yang dibuang sembarangan. Ini udah merusak komposisi air secara fatal. Jadi, ngehadang laju limbah ini adalah pertahanan garis depan yang wajib banget kita lakuin. Tapi tenang aja, materi ini juga ngasih kita panduan buat aksi nyata. Kita bisa mulai dari hal simpel kayak membatasi produksi sampah harian. Terus, secara alami, kita bisa nanam lili air atau melati air yang ternyata jago banget menyerap limbah di air. Buat di rumah tangga, ayo stop buang sampah sembarangan, kurangin pemakaian bahan kimia keras, ganti deterjen kita ke yang lebih ramah lingkungan, dan pastiin septic tank terkelola dengan baik. Hal-hal simpel ini beneran bisa bawa perubahan besar. Jadi intinya, kita butuh banget yang namanya pergeseran cara pandang. Selama ini, alam cuma dilihat sebagai modal buat pertumbuhan ekonomi. Dieksploitasi gila-gilaan demi untung jangka pendek yang bikin kita konsumtif. Padahal, fungsi aslinya yang jauh lebih penting adalah sebagai penopang sistem kehidupan kita. Kalau sistem penopangnya udah ambruk, emangnya masih ada ekonomi yang bisa jalan? Ada satu kutipan dari literatur ini yang benar-benar ngena buat saya. Dikatakan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, tetapi eksploitasinya harus tetap berada di bawah batas daya regenerasi. Maksudnya, sah-sah aja kok kita mengambil manfaat dari alam, tapi jangan rakus. Jangan sampai kita ngerampas waktu alam buat memulihkan dirinya sendiri. Inilah inti dari keberlanjutan yang sesungguhnya. Sekarang, semuanya balik lagi ke kita. Sadar soal rentetan krisis ini adalah langkah pertama buat nyetop jatuhnya sisa kartu domino. Pertanyaannya sekarang buat Anda, mau sampai kapan kita biarin efek domino ini terus melaju dan ngerusak masa depan kita? Atau maukah kita ngubah kebiasaan dan pola pikir kita mulai dari hari ini juga? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Semoga ada hal baru yang bisa jadi inspirasi buat aksi nyata sehari-hari. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.